Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Setelah Qin Yu berhasil melakukan perjalanan agak jauh dengan teleportasinya, dia tiba-tiba berhenti. Saat ini Qin Yu tidak jauh dari Liu Yuxi. Qin Yu tidak berani mendekatinya karena dia takut Liu Yixu mungkin menemukannya. Menggunakan energi spasial, Qin Yu mengamati pergerakan air di danau untuk menentukan lokasi Liu Yuxi. Saat Qin Yu terus menentukan lokasi Liu Yuxi, dia berhasil menciptakan lintasan yang dilalui Liu Yuxi dalam pikirannya. Dia langsung menuju ke tengah danau. Qin Yu sedikit bingung. Mungkinkah Tan Jiu yang telah bersembunyi di kolam naga hitam sepanjang waktu bersembunyi di tengah danau? Qin Yu berhenti terlalu memikirkannya dan mulai melanjutkan ke arah tengah danau. Tepat setelah Qin Yu terbang untuk beberapa waktu di dasar danau, Qin Yu merasakan gerakan lain dari air danau. Gerakan itu berasal dari tengah kolam naga hitam. Lebih jauh lagi, pergerakan air itu mengikuti pola yang sangat teratur. Dua gerakan perairan. Yang satu berasal dari Liu Yuxi. Adapun yang lainnya secara alami harus berasal dari Tan Jiu. Saat itu aku mencari di seluruh Black Dragon Pool namun tidak dapat menemukannya. Sungguh saya tidak tahu di mana dia bersembunyi. Qin Yu diam-diam mendekati tengah danau. Ada banyak tumbuhan bawah air di dasar danau. Qin Yu saat ini sedang berjalan di antara beberapa batu dan tanaman. Setelah beberapa waktu Qin Yu tiba di balik sebuah batu besar. Dia menyebarkan energi spasialnya. Qin Yu dengan jelas memeriksa pusat danau 100 meter darinya. Saat ini sebuah terowongan benar-benar muncul di tengah danau. Terowongan itu terhubung sampai ke tanah di bawah danau. Dari sisi lain Liu Yuxi juga sampai di tengah danau. Tan Jiu keluar dari terowongan itu. Dia melihat Liu Yuxi dan berkata dingin dan acuh tak acuh. Seperti yang diharapkan, Anda telah datang. Hanya kamu datang 2 tahun lebih awal dari yang aku perkirakan. Meskipun masih membutuhkan beberapa tahun lagi untuk 7 warna teratai megah, untuk menyelesaikan pematangan, tapi saya takut akan terjadi kesalahan pada waktunya. Jadi saya memutuskan untuk datang lebih awal. Pada saat ini Liu Yuxi memiliki senyuman di wajahnya. Tan Jiu berambut merah dan alis merah tua pun menunduk dengan dingin. Jika kamu ingin masuk, cepatlah masuk. Setelah dia mengatakan itu, Tan Jiu sekali lagi kembali ke terowongan bawah tanah. Liu Yuxi yang berambut perak dan alis perak tersenyum ringan. Dia juga melangkah ke terowongan bawah tanah. Tepat setelah mereka berdua melangkah ke terowongan bawah tanah, juga diam-diam mengikuti di belakang mereka. Dia telah menyebarkan energi spasialnya ke bawah melalui terowongan. Terowongan bawah tanah ini hanya sedalam beberapa puluh meter. Sekitar 80 meter di bawah dasar danau adalah rumah bawah tanah. Pada saat ini Liu Yuxi telah tiba di pintu masuk rumah bawah tanah. Adapun Tan Jiu, dia telah menekan mekanisme Dimension. Tepat setelah itu terowongan mulai menutup perlahan. Bukan pintu masuk terowongan yang ditutup, melainkan seluruh terowongan yang ditutup. Tidak heran saya tidak menemukannya saat terakhir kali saya mencari. Qin Yu tersentak di dalam hatinya. Di depan energi spasial dari dunia universal, bebatuan bawah tanah tidak dapat menghalangi mereka sama sekali. Mungkin bahkan Dewa Surgawi tingkat tinggi tidak bisa turun ke sana tanpa kata atau gerakan. Namun Qin Yu mampu melakukannya. Sebenarnya tidak ada air di rumah bawah tanah, ini cukup besar, ruangan itu seharusnya cukup. Qin Yu memilih sebuah kamar di rumah bawah tanah. Dengan satu teleportasi Qin Yu menghilang dari danau. 80 meter di bawah dasar danau. Di dalam rumah bawah tanah. Qin Yu muncul di dalam ruangan di dalamnya. Ruangan samping ini sangat dekat dengan halaman di tengah mansion. Jaraknya hanya beberapa puluh meter darinya. Di dalam ruangan ini Qin Yu dapat dengan jelas mendengar percakapan antara Tan Jiu dan Liu Yuxi di tengah halaman. Energi tata ruang Qin Yu tersebar.
Itu menutupi lebih dari setengah dari seluruh halaman. Liu Yuxi dan Tan Jiu keduanya berada di dalam area yang ditutupi oleh energi tata ruang Qin Yu. Namun mereka berdua sama sekali tidak menyadarinya. Liu Yuxi, 7 warna teratai mega adalah sesuatu yang kami berdua temukan bersama. Kami akan mendistribusikan sesuai dengan metode yang telah kami tentukan. Untuk 2 bunga teratai 7 warna saya akan memilikinya dan Anda akan memilikinya. Kata Tan Jiu acuh tak acuh. Qin Yu sedikit terkejut saat mendengar percakapan itu. 7 warna teratai megah. Qin Yu ingat bahwa dia telah melihat catatan tentang 7 teratai megah berwarna sebelumnya di gulungan kuil Dewa Penyihir, yang berisi informasi mengenai bahan-bahan berharga. 7 bunga teratai berwarna ke-7 kelopak bunga teratai yang dimilikinya dapat digunakan untuk membuat pil dan obat-obatan. Inti teratai dari 7 warna teratai megah dengan memakannya dapat menghidupkan kembali mereka yang hanya memiliki roh sejati yang tersisa. Jika seseorang menggunakannya untuk meramu pil, maka kemanjurannya akan lebih besar. Qin Yu terkejut. Itu karena di alam ilahi pelet magis yang mampu menghidupkan kembali mereka yang hanya memiliki roh sejati sangat berharga. Dalam hal nilai itu bahkan lebih berharga daripada artefak ilahi surgawi kualitas menengah dan mendekati artefak ilahi surgawi kualitas tinggi. Adapun inti teratai dari 7 warna teratai mega itu bahkan lebih berharga. Itu karena memakannya hanyalah bagian dari penggunaan obatnya. Jika seseorang menggunakannya untuk meramu pil, maka efeknya akan jauh lebih besar. Tidak heran itu akan menyebabkan Tan Jiu dan Liu Yuxi sangat peduli tentang itu. Qin Yu tersentak di dalam hatinya. Meskipun 7 teratai mega berwarna sangat berharga, itu hanya akan menarik bagi Qin Yu dan bukan sesuatu yang akan menyebabkan dia menjadi bersemangat secara emosional. Itu karena Qin Yu memiliki kuil Dewa Penyihir yang berisi banyak harta. Namun mereka mengatakan bahwa ada 2 teratai mega berwarna 7. Itu sangat aneh. Qin Yu mengerutkan kening. Qin Yu jelas ingat bahwa catatan telah terdaftar bahwa 7 bunga teratai berwarna adalah harta yang lahir dari menyerap energi spiritual ilahi dunia. Dengan demikian setiap 7 teratai mega berwarna akan menyerap energi spiritual ilahi di sekitarnya, bagaimana mungkin bisa hidup berdampingan dengan 7 warna teratai megah lainnya? Itu seperti harimau gunung. Di setiap wilayah hanya ada 1 harimau. Untuk 27 bunga teratai berwarna untuk tumbuh bersama, hanyalah masalah yang mustahil menurut logika Qin Yu. 27 bunga teratai warna-warni kamu akan punya 1 dan aku akan punya 1. Liu Yuxi menatap Tan Jiu dengan ekspresi bingung. Tan Jiu, kapan kamu berubah begitu murah hati? Dengan temperamenmu bukankah kamu akan lebih serakah dari itu? Liu Yuxi sangat memahami karakter Tan Jiu. Tan Jiu adalah seseorang dengan keserakahan yang luar biasa. Saya memang ingin mendapatkan lebih banyak tetapi maukah Anda memberi? Tan Jiu dengan dingin membungkuk. Tidak semuanya, Liu Yuxi menjawab. Nah, itu memecahkan masalah itu. Ekspresi Tan Jiu masih dingin dan acuh tak acuh. Saya sangat yakin tentang kekuatan Anda. Jika kami berdua bertarung tak satu pun dari kami yang bisa menang. 7 bunga teratai berwarna ini kebetulan kita masing-masing dapat memilikinya. Liu Yuxi mengangguk sambil tersenyum. Hanya saja dia menatap Tan Jiu dengan tatapan seperti baru saja bertemu seseorang yang baru. Kamu telah banyak berubah. Liu Yuxi berkata sambil tersenyum. Tan Jiu dengan dingin membungkuk dan berkata, menurut perkiraan saya mungkin butuh 3,5 tahun lagi untuk 7 bunga teratai berwarna untuk matang. Pada saat itu Anda dapat pergi ke salah satu dari 7 teratai megah berwarna sedangkan saya akan pergi ke yang lain. Ayo pergi dengan itu. Senyuman Liu Yuxi sangat cemerlang sepanjang waktu. Setelah Liu Yuxi mengucapkan kata-kata itu dia melanjutkan untuk berdiri dan berjalan menuju sudut halaman. Bagian dari energi tata ruang Qin Yu segera berubah arah dan mulai meregang ke sudut lain. Qin Yu menemukan sesuatu yang aneh.
Qin Yu tahu segalanya dari lokasi di mana energi tata ruang. Qin Yu berhasil melakukan kontak karena dia adalah pencipta dunia universal. Aura yang sangat dingin. Untuk permukaan kolam menjadi sedingin ini sepertinya air kolam itu adalah air berat kesatuan. Air berat kesatuan yang telah membentuk kolam kecil tampak sangat mirip dengan manik emas di atas alam bintang gelap pemurnian bintang gelap. Perhatian Qin Yu langsung terfokus pada kolam dingin itu. Unitary Heavy Water sangat langka. Karena ada kolam seperti itu di sini pasti ada harta karun di dalam kolam ini. Seven Colored Magnificent Lotuses adalah item atribut dingin. Mereka tumbuh di atas air berat kesatuan. Di dua sisi kolam air berat kesatuan ini tumbuh dua teratai megah berwarna 7. Kemunculan 7 bunga teratai berwarna ini persis seperti yang tercatat di gulungan emas. Ada 7 kelopak teratai dengan 7 warna berbeda. Kepala biji teratai sangat kecil. Di atasnya adalah inti dari teratai. Qin Yu tiba-tiba terkejut. Ada susunan ilusi tersembunyi yang sangat kecil ditempatkan di tengah kolam ini. Dengan menggunakan kesadaran ilahi, Qin Yu berhasil menemukan bahwa ada sesuatu di tengah kolam ini yang disembunyikan oleh susunan ilusi. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Lebih dari 3 tahun telah berlalu. Dalam 3 tahun lebih Liu Yuxi dan Tan Jiu duduk bersila dan tidak berbicara satu sama lain. Adapun Qin Yu, dia juga telah duduk bersila di kamar dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Qin Yu yang telah dalam kondisi pelatihan damai tiba-tiba merasakan pancaran yang menyilaukan. Segera dia membuka matanya. Seluruh bawah tanah ditutupi oleh 7 lampu warna yang menyilaukan. Qin Yu segera menutupi kolam air berat kesatuan dengan energi spasialnya. Pada saat ini 2 bunga teratai 7 warna sedang memancarkan 7 cahaya berwarna seperti 2 matahari di kedua sisi kolam. Liu Yuxi dan Tan Jiu langsung bergegas ke sisi kolam. Haha, akhirnya sudah selesai matang. Mata Liu Yuxi dipenuhi kegembiraan. 7 bunga teratai berwarna baru benar-benar matang setelah mereka mulai memancarkan 7 cahaya berwarna. Tan Jiu juga menunjukkan senyuman. Dia langsung berkata, Liu Yuxi ambil yang itu dulu, aku akan ambil yang ini. Dibandingkan dengan Liu Yuxi, Tan Jiu jauh lebih tenang. Pada saat ini Liu Yuxi sebenarnya sedang waspada terhadap Tan Jiu. Dia takut Tan Jiu akan menyelinap menyerangnya dan mencoba merebut kedua teratai megah berwarna 7. Oke, aku akan mengambil yang ini. Liu Yuxi mengatakan itu dan akan memetik teratai ketika kedua 7 bunga teratai berwarna tiba-tiba mulai bersinar lebih terang. 2 lampu yang sangat menyilaukan ditembakkan dari 7 bunga teratai megah berwarna. Cahaya kemudian mulai berkumpul di tengah. Dengan kecepatan yang terlihat kedua 7 bunga teratai megah berwarna layu. 2 sinar cahaya yang menyilaukan berkumpul di tengah kolam. Area ilusi tersembunyi telah dibuka. Ekspresi Tan Jiu mengalami perubahan besar. Dia mulai menggumamkan ketidakpercayaannya. Apa yang terjadi? Saya pikir itu masih belum mencapai tanggal pematangan. Apa itu? Tatapan Liu Yuxi langsung terkunci di tengah kolam. Area ilusi tersembunyi telah dihilangkan. Apa yang tersembunyi sekarang terlihat jelas. Itu adalah teratai yang luar biasa dengan ukuran lebih kecil dari 7 warna teratai megah. Hanya itu memiliki 9 kelopak teratai dan memancarkan cahaya hitam ke seluruh tubuh. Mata Qin Yu langsung terbuka lebar seperti bola. 9 petalet Magnificent Lotus. Hal seperti itu benar-benar ada. Pada saat ini ekspresi Tan Jiu menjadi tenang. Dia melihat ke 9 petalet Magnificent Lotus di kolam. Kilatan kekejaman panik melintas di matanya. 9 petalet Magnificent Lotus memiliki 9 kelopak bunga. Adapun 7 warna teratai megah itu juga disebut 7 petalet Magnificent Lotus. Meskipun 7 teratai megah berwarna lebih besar dari 9 petalet Magnificent Lotus, 7 teratai megah berwarna hanya memiliki inti teratai di atas kepala biji teratai.
Adapun 9 petalet Magnificent Lotus meskipun ukurannya kecil ia memiliki 3 biji teratai yang berkilau dan tembus cahaya di atas kepala biji teratai. Ketiga biji teratai yang berkilau dan tembus cahaya semuanya berwarna putih susu dan memancarkan cahaya putih. Inti dari kepala biji teratai dari 9 petalet Magnificent Lotus yaitu bagian tengah dari lokasi 3 biji teratai adalah inti teratai hitam yang berkilau dan tembus cahaya seperti es. Inti teratai hitam ini memancarkan cahaya hitam dan aura sedingin es. Tidak heran jika 2 bunga teratai 7 warna tumbuh. Jadi sebenarnya aura yang dipancarkan oleh 9 petalet Magnificent Lotus yang menghasilkan 27 teratai megah berwarna. Namun 9 petalet Magnificent Lotus ini benar-benar tirani. Itu langsung menyerap esensi dari 27 bunga teratai berwarna untuk mematangkan dirinya sendiri. Qin Yu akhirnya mengerti alasan mengapa 27 bunga teratai berwarna tumbuh di tempat yang sama. Pada saat yang sama informasi mengenai 9 petalet Magnificent Lotus yang tertulis di gulungan emas muncul di benak Qin Yu. 9 petalet Magnificent Lotus adalah material kelas yang lebih tinggi dari 7 Colored Magnificent Lotus. Itu dianggap sebagai harta karun legendaris. Dalam sejarah alam ilahi hanya 9 petalet Magnificent Lotus yang telah ditemukan sebelumnya. Bagian paling berharga dari 9 petalet Magnificent Lotus adalah inti teratai. Inti teratai dari 9 petalet Magnificent Lotus dipelihara dengan menyerap energi spiritual nenek. Setelah menyempurnakan inti teratai itu memungkinkan seseorang untuk membuat klon teratai yang luar biasa. Ketiga biji teratai ini berwarna putih susu. Setiap biji teratai memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali seseorang dari kematian setelah memakannya. Jika seseorang memperbaikinya maka efeknya akan lebih besar. Kesembilan kelopak teratai semuanya adalah tanaman obat yang berharga. Bahkan batangnya adalah harta karun. Akarnya sama berharganya dengan sebutir biji teratai. 9 petalet Magnificent Lotus meskipun itu lotus, itu juga bisa dianggap sebagai harta karun spiritual Grandness. Setelah seseorang memurnikan inti teratai dia benar-benar dapat membuat klon teratai yang luar biasa. Qin Yu menjadi bersemangat. Dalam gulungan emas yang tertinggal di kuil Dewa Penyihir terdapat informasi rinci mengenai semua bagian dari 9 petalet Magnificent Lotus. Selain itu juga sangat rinci tentang cara membuat klon teratai yang luar biasa dan kegunaan yang dimilikinya. Semakin rinci semakin bersemangat Qin Yu. Kemuliaan dari 9 petalet Magnificent Lotus lebih besar daripada harta spiritual nenek peringkat kedua biasa. Bahkan Qin Yu yang memiliki kuil Dewa Penyihir sangat ingin mendapatkan 9 petalet Magnificent Lotus. Qin Yu tidak terlalu peduli dengan efisiensi dari 3 biji teratai 9 kelopak teratai dan batangnya, apa yang diinginkan Qin Yu adalah inti teratai hitam itu. Informasi mengenai 9 petalet Magnificent Lotus adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh eselon atas dari alam ilahi. Sepertinya Tan Jiu dan Liu Yuxi masih belum tahu tentang betapa berharganya 9 petalet Magnificent Lotus. Perhatian Qin Yu diarahkan ke Liu Yuxi dan Tan Jiu. Sama seperti apa yang telah diantisipasi Qin Yu 9 petalet Magnificent Lotus hanya muncul sekali dalam seluruh sejarah alam ilahi. Bagaimana mungkin hanya 2 dewa surgawi dari kota Yuqi yang tahu tentang kegunaan dari 9 petalet Magnificent Lotus? Bahkan banyak dewa surgawi tingkat tinggi tidak mengetahuinya. Liu Yuxi melihat 9 petalet Magnificent Lotus dan terkejut. Ini benar-benar menyerap esensi dari 2 teratai megah berwarna 7, itu pasti lebih berharga daripada teratai megah berwarna 7. 9 kelopak teratai. Mungkinkah itu 9 petalet Magnificent Lotus yang legendaris? Saat Liu Yuxi dan Tan Jiu menemukan lokasi ini, mereka juga menemukan 2 bunga teratai 7 warna yang masih tumbuh. Pada saat itu baik Liu Yuxi maupun Tan Jiu tidak mengetahui tentang 7 teratai megah berwarna. Mereka langsung berasumsi bahwa bunga teratai ini pasti merupakan harta karun saat mereka melihat air berat kesatuan.
Jadi Liu Yuxi melanjutkan untuk menyelidiki menggunakan koneksinya di kota Yuqi. Ketika dia kembali, pada akhirnya dia berhasil mendapatkan informasi rinci tentang betapa berharganya 7 warna teratai megah itu. Ini menyebabkan Liu Yuxi sangat gembira. Dalam informasi mendetail yang dia peroleh itu juga sedikit disebutkan tentang 9 petalet Magnificent Lotus di bagian akhir. Dikatakan bahwa di atas 7 bunga teratai megah berwarna terdapat 9 petalet Magnificent Lotus yang legendaris. Adapun penggunaan dari semua bagian yang berbeda dari 9 petalet Magnificent Lotus itu tidak mengandung informasi apapun tentang itu. Baik Tan Jiu maupun Liu Yuxi tidak tahu tentang penggunaan bagian-bagian berbeda dari 9 petalet Magnificent Lotus. Namun mereka yakin tentang satu hal, 9 petalet Magnificent Lotus jelas jauh lebih berharga daripada 7 warna teratai megah. Dengan 2 teratai megah berwarna 7, Tan Jiu dan Liu Yuxi mampu membaginya secara merata satu sama lain. Namun dengan 9 petalet Magnificent Lotus bagaimana mereka harus membaginya di antara mereka sendiri? Tidak baik. Liu Yuxi yang berencana untuk berdiskusi dengan Tan Jiu tentang bagaimana mendistribusikan 9 petalet Magnificent Lotus ini tiba-tiba mengalami perubahan ekspresinya. Dia berencana untuk menghindar tetapi serangan lebih dari 20.000 kg dengan kejam menghantam kepala Liu Yuxi. Bang! Seperti bola Liu Yuxi terlempar ke udara. Dengan kejam dia menabrak dinding batu halaman. Celah langsung menyebar ke seluruh dinding batu. Yang aneh adalah seluruh permukaan kulit Liu Yuxi berfluktuasi seperti riak. Serangan ke kepalanya secara mengejutkan hanya berhasil membuka kepalanya. Darahnya mengalir keluar. Dengan kecepatan kilat Liu Yuxi bergegas keluar dari lubang besar di dinding. Di tangannya muncul sepasang sarung tangan emas. Alis pedang merah Tan Jiu terangkat, dia mencibir. Liu Yuxi, pertahananmu benar-benar kuat. Selama kita berada di alam pembunuhan iblis aku memiliki serangan terkuat dan kamu memiliki pertahanan terkuat. Dan sekarang melawan serangan artefak surgawi tingkat menengah saya, itu sebenarnya hanya berhasil melukai Anda. Benar-benar mengagumkan. Tan Jiu, kamu benar-benar berani menyelinap menyerangku untuk 9 petalet Magnificent Lotus. Ekspresi Liu Yuxi sangat tidak sedap dipandang. Meskipun orang lain mungkin berpikir bahwa cedera Liu Yuxi tidak banyak ketika melihatnya, tetapi Liu Yuxi sendiri sangat yakin bahwa dia sangat beruntung bisa selamat dari serangan diam-diam Tan Jiu dengan seluruh kekuatannya. Liu Yuxi saat ini hanya memiliki sekitar 60% dari kekuatannya yang tersisa. Kilatan cahaya merah melintas melalui mata suram di bawah alis merah Tan Jiu. Liu Yuxi, aku curiga jiwamu telah rusak bukan? Berapa banyak kekuatan yang tersisa? 50%, 60%. Haha, Liu Yuxi melihat bahwa kami berdua naik dari alam pembunuhan iblis bersama-sama dan telah bertarung selama bertahun-tahun, saya juga memiliki kasih sayang untuk Anda. Jika Anda pergi dari sini secara langsung saya akan mengampuni hidup Anda. Kata Tan Jiu dengan murah hati. Ekspresi Liu Yuxi sangat tidak sedap dipandang. Alis peraknya berkerut. Dia berkata dengan suara rendah. Tan Jiu, kami telah menjadi musuh satu sama lain sejak saat kami berdua lemah. Kami telah naik bersama dan mencapai tingkat Dewa Surgawi pada waktu yang hampir bersamaan. Dan sekarang kami berdua adalah Dewa Surgawi tingkat menengah. Sejujurnya saya telah menganggap Anda sebagai teman dekat saya. Saya bahkan pernah bermimpi memimpikannya betapa menariknya jika kita menjadi God Kings. Namun saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa untuk 9 petalet Magnificent Lotus Anda benar-benar pergi dan menyelinap menyerang saya. Teman dekat. Tan Jiu kaget, ekspresinya juga berubah. Namun Tan Jiu mulai tertawa terbahak-bahak. Haha, lelucon macam apa yang kamu bicarakan? Aku Tan Jiu punya teman dekat. Siapapun yang menghalangi jalanku akan tersapu.
Di masa lalu alasan mengapa saya tidak pernah habis-habisan melawan Anda adalah karena saya tidak yakin bahwa saya dapat membunuh Anda dan bahwa saya ingin saingan memungkinkan saya untuk meningkat lebih cepat. Namun kali ini betapa berharganya 9 petalet Magnificent Lotus ini, saya rasa itu setidaknya sama berharganya dengan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Untuk itu tentu saja saya harus galak dan kejam terhadap Anda. Apakah kamu akan melarikan diri atau kamu akan bertarung denganku untuk harta karun ini? Kamu putuskan, kata Tan Jiu dengan dingin. Liu Yuxi yang hanya memiliki 60% dari kekuatannya masih menjadi ancaman bagi Tan Jiu. Jika Liu Yuxi bertarung dengan niat untuk mati maka kemungkinan besar Tan Jiu hanya bisa membunuhnya setelah mengalami luka serius. Liu Yuxi melirik Tan Jiu 2 kali. Dia sedikit mengangguk dan berkata, "Baik, 9 petalet Magnificent Lotus ini milikmu. Biarkan aku pergi." Di dalam sebuah ruangan tidak jauh dari halaman adalah Qin Yu. Qin Yu saat ini sedang menonton semua yang sedang berlangsung. Setelah memahami jalannya peristiwa, Qin Yu tidak bisa menahan nafas. Liu Yuxi ini sepertinya sangat kecewa. Dia awalnya mengira bahwa Tan Jiu adalah teman dekatnya. Namun siapa sangka bahwa Tan Jiu akan benar-benar menyerangnya dengan kejam. Segera setelah itu Qin Yu menenangkan pikirannya. Saat ini salju yang menipis tombak ilahi belum menyerap bahkan 1/1000 energi gelap dan kuning. Namun jika saya ingin membunuh Tan Jiu, saya hanya bisa menggunakan salju yang menipis tombak ilahi. Qin Yu bersiap untuk menyerang. Meskipun itu bahkan belum menyerap 1/1000 energi gelap dan kuning, kekuatan salju yang menipis tombak ilahi telah meningkat pesat. Qin Yu bisa merasakannya dengan sangat jelas. Saat Tan Jiu menekan tombol, mekanisme terowongan menuju dasar kolam naga hitam mulai terbuka. Liu Yuxi langsung menuju pintu masuk terowongan. Pintu masuk terowongan itu terletak tepat di sebelah Tan Jiu. Tepat setelah Liu Yuxi berjalan sekitar 3 meter dari Tan Jiu, Liu Yuxi tiba-tiba mengangkat tinjunya dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat yang sama ketika Liu Yuxi menyerang cambuk 9 bagian, Tan Jiu juga berubah menjadi tongkat dan sekali lagi dihancurkan ke arah Liu Yuxi. Bang! 2 tinju emas Liu Yuxi menghantam cambuk 9 bagian secara bersamaan. Tubuh kedua orang itu tersentak. Setelah itu mereka terbang mundur secara bersamaan. Liu Yuxi memiliki ekspresi dingin di wajahnya. "Tan Jiu, kamu memang kejam. Anda tidak pernah berencana untuk membiarkan saya pergi. Sebaliknya Anda berencana untuk menyelinap menyerang saya lagi sehingga Anda dapat membunuh dengan lebih mudah. Benar kan?" Setelah diketahui, Tan Jiu sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya dia mencibir dan berkata, "Liu Yuxi tidak perlu repot-repot mengatakan hal yang tidak masuk akal. Meskipun saya telah meluncurkan serangan diam-diam pada Anda, bukankah Anda juga mencoba menyelinap menyerang saya? Semua omong kosong teman dekat yang Anda katakan sebelumnya, saya yakin itu semua hanya palsu." Liu Yuxi berkata dengan dingin. "Sebelum kamu meluncurkan serangan diam-diam itu, aku benar-benar menganggapmu sebagai teman dekat. Namun begitu Anda menyelinap menyerang saya sudah tahu meskipun kita sudah saling kenal selama lebih dari miliaran tahun, Anda masih sama kejam seperti sebelumnya. Jadi saya tahu bahwa Anda pasti tidak akan membiarkan saya pergi kali ini." Setelah melihat adegan ini, Qin Yu tidak mampu menahan keterkejutannya. Kedua orang ini benar-benar kejam. Tan Jiu mengatakan dia akan membiarkan Liu Yuxi pergi, tapi sebenarnya agar dia bisa menyelinap menyerangnya lagi. Liu Yuxi berhenti bicara lagi. Dia melanjutkan untuk menyerang Tan Jiu. Adapun Tan Jiu, dia juga menyerang maju dengan cambuk 9 bagiannya. Kedua orang ini sangat mengetahui kekuatan lawan mereka. Ketika mereka menyerang satu sama lain, kecepatan mereka sangat cepat. Mereka berdua tidak menggunakan domain spasial dan halamannya ternyata tidak banyak rusak. Energi tata ruang Qin Yu dengan cermat mengamati kekuatan menakjubkan yang mereka berdua tampilkan pada pertempuran jarak dekat.
Dimanapun cambuk 9 bagian dan kedua tinju lewat ruang di sana akan sepenuhnya terdistorsi. Energi ilahi surgawi mereka serta kekuatan mereka benar-benar terkondensasi menjadi senjata mereka. Mereka dengan panik menyerang satu sama lain. Dari waktu ke waktu tubuh Liu Yuxi akan dicambuk oleh 9 tongkat aneh yang dipotong. Namun kulit di tubuh Liu Yuxi terkadang berfluktuasi seperti riak. Melalui itu dia dengan mudah memblokir serangan dari Tan Jiu. Benar-benar pertahanan yang tidak normal. Beberapa puluh gambar setelah muncul di halaman. Rasanya seperti beberapa puluh Tan Jiu bertempur melawan beberapa puluh Liu Yuxi. Dalam sekejap kilatan petir mereka berdua telah bertukar lebih dari 100 serangan. Jika mereka terus bertarung seperti ini kapan pertempuran akan berakhir? Qin Yu tersentak di dalam hatinya. Namun pada saat itu juga, ekspresi Qin Yu tiba-tiba berubah. Klon. Itu benar Tan Jiu tiba-tiba mengeluarkan 2 klon. Karena fakta bahwa mereka bertarung terlalu cepat dan menciptakan banyak bayangan setelahnya memiliki 2 klon lagi adalah sesuatu yang tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. Qin Yu berhasil menemukan klon dan Liu Yuxi juga menemukan klonnya. Kedua klon itu langsung bergegas menuju Liu Yuxi. Seperti orang gila mereka menekan Liu Yuxi dari kedua sisi. Ledakan. Seolah-olah beberapa ratus petir surgawi terdengar di dekat telinga seseorang bagian dari rumah bawah tanah mulai runtuh. Qin Yu menyembunyikan dirinya di sudut ruangan. Sebuah pilar di atasnya runtuh di sampingnya. Namun dia sama sekali tidak memperhatikannya. Semua perhatiannya tertuju pada pertempuran di halaman. Tan Jiu ini benar-benar kejam. Dia benar-benar meledakkan 2 klonnya sendiri. Qin Yu dipenuhi dengan keterkejutan. 9 klon Tan Jiu adalah tubuh aslinya. Baginya untuk menyerahkan 2 tubuh aslinya sekaligus dia benar-benar bertekad. Kamu masih hidup. Suara dingin dan acuh tak acuh Tan Jiu terdengar. Di tengah halaman Liu Yuxi berlutut di tanah dengan satu lutut. Tubuhnya berlumuran darah. Dia menatap Tan Jiu di depannya dengan tatapan sedingin es. Tan Jiu, mungkinkah kamu mengira kamu mampu membunuhku hanya dengan 2 klon? Apakah Anda lupa bahwa kekuatan terkuat saya adalah pertahanan saya? Senyum mengejek muncul di wajah dingin dan acuh tak acuh Tan Jiu. Meskipun pertahanannya sangat kuat tetapi melalui 2 klon Tan Jiu yang diledakkan cedera Liu Yuxi menjadi lebih buruk. Liu Yuxi tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak. Kepalanya mulai bersinar. Seketika ruang di seluruh halaman tampak membeku. Ekspresi Tan Jiu juga berubah. Kamu, ayo mati bersama. Kegilaan melintas di mata Liu Yuxi. Tan Jiu sangat yakin bahwa pada saat ini Liu Yuxi telah menyalakan jiwa yang baru lahir. The Last Chen Soul adalah keberadaan materialistik dari energi jiwa seseorang. Jumlah energi yang dikandungnya benar-benar mencengangkan. Ketika meledakkan energi jiwa yang baru lahir sekaligus kesadaran ilahi seseorang akan langsung mencapai titik terkuatnya dan kendali seseorang atas domain spasial akan menjadi lebih besar. Pada saat yang sama Liu Yuxi meluncurkan serangan kesadaran ilahi histeris terakhirnya ke Tan Jiu. Kesadaran ilahi adalah manifestasi energi jiwa. Seseorang dapat menyerang jiwa orang lain dengan menggunakan energi jiwa. Hanya dengan serangan seperti ini meski seseorang mungkin bisa membunuh musuhnya, dia masih akan menderita 80% kerusakan. Itu adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan orang biasa kecuali seseorang memiliki resolusi untuk mati. Ah, Tan Jiu menggeram. Dia langsung berubah menjadi 7 orang. Pada saat yang sama 3 tubuh klonnya mulai bersinar. Bahkan kepala mereka bersinar. Ketiga klon itu bergegas menuju Liu Yuxi. Sangat sulit bagi seseorang untuk membuat klon di alam ilahi. Alasan Tan Jiu mampu memiliki 9 klon adalah karena ia memiliki 9 kepala. Ini juga memungkinkan dia memiliki 9 jiwa. Hanya klon yang memiliki jiwa yang bisa dianggap sebagai klon sejati. Sebelumnya ketika 2 klon sebelumnya meledak sendiri, dia telah mengambil jiwa dari 2 klon tersebut.
Namun untuk ketiga klon ini dia telah menyalakan jiwa mereka. Mata Liu Yuxi dipenuhi kegilaan panik. Adapun ketiga klon mata mereka juga dipenuhi dengan kegilaan panik. Sebuah ledakan yang bahkan lebih keras dari yang sebelumnya terdengar. Ledakan. Dewa surgawi tingkat menengah Liu Yuxi dan ketiga klon Tan Jiu semuanya telah binasa. Pada saat yang sama seluruh rumah bawah tanah mulai runtuh lebih parah. Seluruh rumah bawah tanah telah berubah menjadi berantakan. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.